bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Kamis 17 Februari 2022. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 33. Doa dan permenungan kita hari ini akan dibawakan oleh para suster dari komunitas PRR Pinggolayan Yogyakarta. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Anuncia PRR dengan tema Siapa Yesus Bagiku. Doa akan dibawakan oleh Suster Maria Kamila PRR. Mari kita mempersiapkan diri, membuka hati, mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Datanglah ya Roh Kudus dari surga mulia, lawatilah umat-Mu dengan cinta-Mu mesra, penuhi hati kami. Jadi tempat tinggal-Mu, pengajar maha bijak, Bapa Kau melarang, geram menuntun jiwa. Kuatkan hati kami lawan godaan setan dan setia padamu. Penghibur yang sejati, penuhi jiwa kami yang dambakan kasih-Mu. Berikanlah damai-Mu, kuduskan hidup kami, jadi saksi-Mu benar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala karunia sabda-Mu dalam hidup kami, melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Bantulah kami untuk dapat semakin mengenal dan mencintainya secara mendalam, dan semoga dalam keseharian hidup kami semakin dekat dengannya dan mau setia mengikutinya serta berani dan rela mengambil bagian dalam penderitaan Yesus. Semuanya kami mohon kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai dengan ayat 33. Pengakuan Petrus dan pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Yesus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka,
Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Siapa Yesus bagiku? Bapak, Ibu, dan para sahabatku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Pertanyaan mengenai siapa Yesus bagiku merupakan hal penting bagi setiap orang yang beriman pada Yesus. Dengan sebuah pertanyaan yang mengarah pada dirinya sendiri, mendorong semua orang beriman untuk mengenal lebih jauh, lebih dalam, dan lebih dekat tentang kehadiran Yesus bagi dirinya. Bacaan Injil hari ini mengisahkan kepada kita tentang pandangan para murid Yesus terkait pengenalan akan dirinya. Jawaban yang diberikan para murid berbeda-beda. Ada yang mengatakan Yesus seperti Yohanes Pembaptis, Elia, dan seorang dari para nabi. Tetapi apa jawaban Petrus mengenai Yesus? Ia dengan tegas menjawab bahwa Yesus adalah Mesias. Mesias dalam hal ini adalah bahwa Yesus sebagai putra Allah yang akan menyelamatkan manusia dengan cara sungguh luar biasa, yakni menanggung banyak penderitaan, mengalami penolakan, lalu dibunuh dan kemudian bangkit pada hari ketiga. Petrus yang dengan lantang mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias belum tentu juga memahami sepenuhnya tentang keseluruhan kepribadian Yesus. Ini nampak dari keraguan-raguannya mengenai arti Mesias yang sesungguhnya. Petrus menolak jika Yesus harus akan disalibkan, karena Petrus tidak paham konsekuensi panggilan dan perutusan Yesus ke dunia. Dan tidak bisa kita tolak bahwa banyak juga umat Katolik yang tidak memahami dengan sungguh mengenai konsekuensi mengikuti Yesus, barangkali termasuk kita. Lalu muncul satu pertanyaan lagi, apakah kita sepenuhnya memahami semua yang dilakukan oleh Yesus bagi kita dari atas salib? Bapak, Ibu, dan para sahabatku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita tentunya memiliki pandangan masing-masing tentang siapa Yesus. Yesus sebagai Mesias adalah Yesus yang mau menderita sengsara demi menebus dan menyelamatkan kita. Namun, yang perlu kita sadari bahwa siapakah Yesus bagi kita yang beriman kepadanya terletak pada sejauh kita dekat dengannya. Sejauh pengalaman iman kita bersama Dia, sejauh kita memasrahkan suka duka hidup kita padanya. Untuk saya secara pribadi, siapakah Yesus bagi saya? Yesus bagi saya adalah sahabatku. Karena dalam segala pengalaman hidup saya, Yesus adalah tempat saya bertanya, tempat saya curhat, tempat saya mengadu, tempat saya marah, dan dari Dialah saya mendapatkan kelegaan, jalan keluar,
jawaban dan solusi yang tepat bagi setiap situasi dan proses kehidupan saya. Bapak, Ibu, dan para sahabatku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Tuhan menginginkan kita berani mengikutinya dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Pengakuan di mulut saja tidak cukup, tetapi Tuhan menginginkan kita memahami pikiran, rencana, dan syarat-syarat untuk menjadi pengikutnya. Ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Mesias bagi diri kita, maka kita harus menerima caranya menyelamatkan kita. Meski berat, semua menunjukkan pengakuan yang benar akan Tuhan, sehingga dapat menjadi kesaksian bagi orang lain lewat kehidupan kita. Marilah kita mengimani dan percaya bahwa Yesus adalah Mesias dengan berani untuk melaksanakan kehendak-Nya. Secara khusus, mau untuk menderita dalam hidup secara nyata. Akuilah Tuhan dalam hidupmu, taati dan lakukan segala perintah-Nya. Jangan ciptakan Tuhan menurut pemikiran dan keinginan kita. Semoga Tuhan memberkati. Marilah kita menyampaikan doa permohonan kita. Kita berdoa bagi keluarga-keluarga yang saat ini sedang mengalami persoalan maupun tantangan dalam hidup mereka. Semoga oleh iman dan kepercayaan mereka akan Kristus, mereka dimampukan untuk menyelesaikan apapun persoalan mereka dengan bimbingan dan kehendak Tuhan sendiri. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk semua orang yang meminta doa dari kita maupun yang kita janjikan doa untuk mereka. Semoga Tuhan melimpahi rahmat-rahmat yang sungguh mereka butuhkan dalam hidup mereka. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk semua keluarga kita yang saat ini sedang mengalami sakit. Semoga karena kuasa Tuhan dan berkat-Nya, saudara dan keluarga kita yang saat ini sedang sakit boleh mendapatkan jamahan kasih Tuhan dan memperoleh kesembuhan pada waktunya sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita masing-masing. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita satukan semua doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu.
Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, Doakanlah kami. Santo Gabriel, Doakanlah kami. Santo Santa pelindung kita masing-masing, Doakanlah kami. terpujilah kiranya Yesus Kristus Sampai selama-lamanya. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami di doa dan permenungan hari berikutnya. Kami hadir menyapa setiap hati.